Petani miskin di zaman sekarang karena terpengaruh warisan sistem kultur stelsel zaman Belanda. Lo kok bisa? Kalian sadar nggak? Beberapa kebiasaan petani Indonesia saat ini sebenarnya berasal dari masa kolonial Belanda, Dul. Ah, ada-ada aja bang. Apa buktinya bang? Meskipun tidak selalu disadari, warisan sistem kultur stelsel ini sangat mempengaruhi petani Indonesia pada pola pikir, praktik, dan struktur pertanian di Indonesia. Seperti, pertama, ketergantungan pada tanaman ekspor. Dari kultur stelsel, petani diwajibkan menanam tanaman komoditas seperti kopi, tebu, nila, rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan ekspor Belanda. Akibatnya, banyak petani yang meninggalkan tanaman pangan. Sekarang, petani juga fokus ke tanaman komoditas seperti kelapa sawit, karet, atau kopi dibandingkan tanaman pangan untuk kebutuhan lokal karena lebih menguntungkan secara ekonomi. Yang kedua, sistem bagi hasil yang tidak adil. Dari kultur stelsel, pada masa tanam paksa, petani hanya dapat sebagian kecil dari panen yang mereka kelola, sementara sebagian besarnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Dan sekarang, sistem bagi hasil dalam perkebunan modern atau kerjasama dengan tenggulak, di mana petani sering mendapatkan bagian kecil dibandingkan nilai jual sebenarnya. Yang ketiga, penggunaan sistem tanam monokultur. Dari kultur stelsel, petani diarahkan untuk menanam satu jenis tanaman dalam skala besar demi memaksimalkan produksi. Sekarang, praktek ini masih terlihat terutama perkebunan besar, meskipun itu beresiko mengurangi kesuburan tanah dan meningkatkan kerentanan terhadap hama. Yang keempat, minimnya diversifikasi lahan pertanian. Dari kultur stelsel, lahan produktif pada masa itu difokuskan untuk tanaman ekspor sehingga lahan untuk tanaman pangan menjadi terbatas. Dan sekarang, kebiasaan ini masih terlihat di mana sebagian besar lahan subur di Indonesia digunakan untuk tanaman komoditas. Sementara tanaman pangan seperti padi sering ditanam di lahan yang kurang optimal. Yang kelima, kurangnya kesadaran hak atas tanah. Dari kultur stelsel, tanah milik rakyat seringkali diambil oleh pemerintah kolonial tanpa perlawanan berarti. Sekarang, banyak petani tidak memiliki hak milik yang kuat atas tanah yang mereka garap, sehingga rentan tergusur untuk proyek besar atau perkebunan modern. Meski banyak aspek negatif dari warisan ini, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sistem pertanian di Indonesia dengan edukasi, teknologi, dan kebijakan berpihak kepada petani yang kecil. Gimana? Kebiasaan ini masih jarang kan disadari? Pasti sekitar Sobat Hijau pasti banyak kan yang melakukan ini sampai sekarang. Komen di bawah kalau kalian ada pengalaman tersendiri tentang kebiasaan petani yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa follow Hijau Surya untuk info berkelas lainnya.